Saat ini, kita tentu saja tidak asing dengan air minum dalam kemasan dengan berbagai merek. Salah satu merek yang begitu terkenal adalah Aqua. Namun, apakah kalian semua tahu kisah perjuangan sang pendiri Aqua tersebut? Di video kali ini kita akan membahas kisah perjalanan pengusaha sukses pendiri Aqua. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tirto Utomo atau Kwa Sin Biao lahir pada tanggal 9 Maret 1930 di Wonosobo. Dilansir dari biografiku, pada saat SMP, dia harus mengayuh sepeda sepanjang 60 km agar bisa bersekolah di Magelang karena pada saat itu belum ada sekolah SMP di daerahnya. Ia kemudian melanjutkan sekolah HBS atau setingkat dengan SMA di Semarang dan Malang pada masa Hindia Belanda. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dia dikenal sebagai pendiri Aqua Golden Mississippi pada tahun 1973. Ia meninggal pada tanggal 16 Maret 1994 pada usia 64 tahun. Dan dia dimakamkan di pemakaman warga Tionghoa di dekat Hotel Kresna di Wonosobo. Sebelumnya, Tirto Utomo merupakan seorang karyawan yang bekerja di Pertamina dan memiliki karir yang bagus hingga ia sering bepergian ke luar negeri. Idenya untuk mendirikan perusahaan AMDK atau air minum dalam kemasan berawal pada saat ia masih bekerja sebagai pegawai Pertamina pada tahun 1970-an. Saat itu ia bertugas untuk menjamu delegasi sebuah perusahaan dari Amerika Serikat. Namun pada saat itu, istri dari ketua delegasi tersebut terkena diare karena tidak biasa mengkonsumsi air yang direbus. Ia akhirnya mengetahui bahwa semua tamu-tamunya yang berasal dari negara barat lebih terbiasa dengan air minum yang disterilkan. Sejak saat itu, ia bertekad untuk mendirikan perusahaan AMDK. Awalnya banyak orang yang memberi komentar negatif dan juga meremehkan idenya tersebut. Apalagi dengan harga per botol air minum tersebut lebih mahal dari harga 1 liter bensin premium. Namun Tirto Utomo yang sangat yakin bahwa di masa depan Indonesia akan kekurangan air bersih yang siap untuk diminum. Karena hal itu, ia tidak memikirkan komentar miring orang-orang terhadap dirinya tersebut. Pada awalnya market Aqua merupakan orang-orang asing yang ada di Indonesia, karena mereka yakin bahwa air kemasan lebih steril dan aman dibanding air tanah dan PDAM. Ia kemudian mendirikan pabrik di Bekasi dengan mesin yang canggih. Tirto dan saudaranya mulai mempelajari cara untuk memproses air minum dalam kemasan. Dia juga bahkan meminta adiknya yang bernama Slamet Utomo untuk magang di Polaris yang merupakan perusahaan AMDK yang di saat itu telah beroperasi selama 16 tahun di Thailand. Hingga pada awalnya, produk Aqua menyerupai Polaris, mulai dari bentuk botol kaca, merek mesin pengolahan air, hingga mesin pencuci botol dan pengisi air. Pada saat itu, karyawan Tirto Utomo masih berjumlah 38 orang dan hanya mampu memproduksi 6 juta liter per tahun. Akhirnya Tirto memutuskan untuk pensiun dini dari tempat kerjanya, agar ia bisa lebih fokus mengurus usaha miliknya sendiri. Pada awalnya produk Aqua diberi nama Puritas, namun kemudian seorang konsultan yang bernama Eulindra Lim memberi usulan agar mengganti nama produknya menjadi Aqua, agar lebih mudah diucapkan dan diingat. Tirto yang akhirnya menyetujui usulan itu, kemudian langsung mengganti nama produknya dari Puritas menjadi Aqua. 2 tahun kemudian, produksi pertama Aqua diluncurkan dalam kemasan botol kaca berukuran 950 ml dengan harga jual Rp75, yang pada saat itu harga bensin per liternya adalah Rp46. Aqua sendiri merupakan bahasa Latin yang berarti air. Market Aqua yang pada awalnya ditujukan untuk orang-orang asing yang ada di Indonesia, kemudian berkembang setelah Tirto Utomo melihat bahwa Indonesia juga memiliki potensi. Sehingga dia menjual air kemasan dalam botol berukuran kecil yang ditempatkan di terminal-terminal bus di Jakarta dan sekitarnya, serta sepanjang jalan Pantura, Jawa Tengah.
Tak disangka ternyata air minum dalam kemasan ini juga diminati oleh para supir dan penumpang serta masyarakat lainnya. Ia juga kemudian mengganti bahan baku yang awalnya berasal dari sumber bor, kemudian beralih ke mata air pegunungan yang mengalir sendiri karena dianggap lebih kaya akan nutrisi seperti kalsium, magnesium, potasium, zat besi, dan sodium. Dengan bantuan Willy Sidarta, sistem distribusi Aqua dapat diperbaiki. Willy menciptakan konsep delivery door-to-door, khusus yang menjadi cikal bakal pengiriman langsung Aqua. Pengiriman ini menggunakan kardus-kardus dan galon-galon. Pada tahun 1974 hingga 1978 merupakan masa sulit bagi perusahaan Aqua, di mana permintaan masyarakat yang masih rendah dan juga masih terlalu asing dengan air minum dalam kemasan, apalagi harganya yang lebih mahal dari harga 1 liter bensin. Pada saat itu, market Aqua memang ditujukan untuk masyarakat kelas menengah ke atas. Namun pada tahun 1981, produk Aqua berganti dari botol kemasan kaca menjadi botol kemasan plastik yang kemudian menciptakan berbagai varian kemasan. Dan karena hal inilah yang menyebabkan harga yang lebih terjangkau untuk masyarakat dari kalangan manapun. Botol plastik yang awalnya berbahan PVC yang tidak ramah lingkungan kemudian diganti menjadi bahan PET sejak tahun 1988. Padahal saat itu di Eropa masih menggunakan bahan PVC. Desain botol Aqua yang berbentuk persegi panjang bergaris membuatnya lebih mudah dipegang dan telah menggantikan desain bulat buatan Eropa. Bahkan botol penciptaan Aqua ini telah dijadikan standar dunia. Pabrik kedua Aqua didirikan di Pandaan, Jawa Timur pada tahun 1984 dan pada tahun 1995 telah menjadi pabrik air mineral pertama yang menerapkan sistem produksi inline di pabrik Mekarsari. Pemrosesan air dan kemasan Aqua dilakukan secara bersamaan. Hasil sistem inline ini adalah botol Aqua yang baru selesai dibuat dapat segera diisi dengan air di ujung proses produksi sehingga membuatnya lebih higienis. Sejak tahun 1987, Aqua sudah mulai diekspor ke berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, Maldives, Fiji, Timur Tengah, dan Afrika. Pada tahun 1998, karena ketatnya persaingan dan munculnya pesaing-pesaing baru, Lisa Tirto, pemilik Golden Aqua Mississippi, sepeninggal sang ayah Tirto Utomo, menjual sahamnya pada Danone pada 4 September 1998. Akuisisi tersebut dianggap banyak pihak sebagai langkah yang tepat setelah berbagai cara pengembangan tidak cukup kuat untuk menyelamatkan Aqua dari pesaing baru. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk dan menempatkan Aqua sebagai produsen air minum dalam kemasan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2000, bertepatan dengan pergantian milenium, Aqua meluncurkan produk berlabel Danone Aqua. Almarhum Tirto Utomo dinobatkan sebagai pencetus air minum dalam kemasan dan masuk dalam Hall of Fame. Berdasarkan survei Zenith International, sebuah badan survei Inggris, Aqua dinobatkan sebagai merek air minum dalam kemasan terbesar di Asia Pasifik dan air minum dalam kemasan terbesar nomor 2 di dunia. Salah satu kutipan dari Tirto Utomo yang sangat terkenal adalah, "Banyak orang yang mengira bahwa produksi air kemasan adalah hal yang mudah. Mereka pikir yang dilakukan hanyalah memasukkan air keran ke dalam botol. Sebetulnya tantangannya adalah membuat air yang terbaik, mengemasnya ke dalam botol yang baik, dan menyampaikannya ke konsumen." Begitulah kisah perjuangan pengusaha sukses pendiri Aqua yang dapat kita jadikan sebagai inspirasi. Sekian video kali ini, jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.